Assalamualaikum Pak Subroto. Waalaikumsalam Bu Rini. Saya senang sekali nih ketemu Bu Rini setelah berapa kali janjian batal terus ini Bu Rini. Betul Pak, Maklum Bu Rini sibuk maaf. sekali ya. Nggih bener Pak, jadi dimaklumi meskipun kita pertemuan hari ini hanya via maya gitu ya Pak Iya ya. iya, nggak Mudah-mudahan apa-apa. pertemuan kita ini nanti tetap bisa efektif gitu meskipun hanya lewat virtual seperti ini. Iya Bu Rini, saya senang Eee, sekali ini Bu Rini mau menyempatkan waktu untuk saya ini. iya sama Sebelumnya Pak, saya juga sebelumnya seneng minta maaf ini saya mengganggu kesibukannya Bu Rini. Enggak apa-apa Pak, sama-sama orang sibuk, Bapaknya juga sibuk. Jadi Iya ini begitu. ada waktu, mari kita efektifkan. Ngomong-ngomong ini Bapak kan menghubungi saya berapa kali, pasti dong ada yang mau disampaikan nih. Ada perlu Iya, apa nih Pak? Bu Rini, saya ini akhir-akhir ini udah hampir 1 semester ini. Saya megang kelas baru, kelas 6. Pusing juga Bu Rini. Saya dihadapkan pada ada satu siswa itu yang nggak bisa diam. Dia duduk paling di bangkunya itu 5 menit Pak. Setelah itu berdiri jalan-jalan ke teman-temannya atau dia sering minta izin keluar. Apa ke kamar kecil, pamit ke perpustakaan, sebentar-bentar pokoknya nggak bisa diam. Saya juga sudah agak kewalahan ini. Kadang saya sudah keadaan emosi juga kadang, tapi ya gimana harus nahan ya, nggak Betul, boleh betul. sampai marah-marah sama murid. Konsultasi Betul. dengan teman-teman juga sudah, tapi kayaknya belum menemukan solusi nih Bu Rini. Satu orang nggih Pak? Satu orang ini yang nggak tahu, tapi bikin gaduh satu orang ini. Jadi Bapak ini punya murid yang super wow aktifnya gitu? Iya betul. Sampai-sampai hanya karena satu anak ini saja bisa membuat pembelajaran kurang konsentrasi satu kelas gitu. Iya betul, karena misalnya saya merangkan dia ada saja ulahnya. Pinjam bolpen temannya, alasannya izin pamit keluar atau ganggu yang lain. Dia jalan, pokoknya dia nggak bisa diam. Paling 5 menit, 10 menit duduk, setelah itu jalan lagi kemana lagi. Kan Jadinya mengganggu. oh gitu. Selama ini Iya. yang sudah Bapak ambil sikap terhadap anak ini sudah Bapak ambil sikap apa saja untuk mengatasi anak yang seperti ini? Ini Bapak sudah ngapain aja? Saya ini saya pindah ya bangkunya deket saya. Biar pertama dia duduknya di pojok paling jauh. Mungkin karena jauh dari pantauan saya sehingga dia sering bikin ulah. Saya pindahkan duduknya paling depan, tetap saja dia kelompokkan dengan teman-teman yang anggap tidak aktif atau tidak terlalu banyak komen, tidak banyak bergerak, sama dia juga bikin ulah. Pokoknya saya pernah dia lainkan, saya suruh ngerjakan sendiri, dia berkelompok, ganggu yang lain juga. Bingung juga begitu saya. Jadi sudah Bapak ganti posisi duduknya, bahkan duduk dengan Bapak sudah gitu gitu. Udah iya. Masih tetap saja. Selain itu apa ada lagi Bapak yang sudah yang pernah Bapak lakukan untuk mengatasi anak ini selain memindahkan posisi duduknya? Saya kadang memberi dia tugas juga yang berbeda kadang juga dengan teman-temannya itu. Kadang saya beri tugas tambahan, tapi dia tetap kadang ngerjakan, kadang enggak. Saya bingung juga ini anak enaknya diapakan biar nurut, biar enggak ganggu temannya gitu. Jadi selain pindah posisi duduk, Bapak juga sudah berusaha memberikan pembelajaran yang berbeda dari temannya gitu. Iya. Tapi tetap aja. Iya. Jadi Bapak masih bingung ini enaknya mau diapakan. Bapak bingung dengan mungkin Bapak sudah cari tahu dia maunya diapakan sama Bapak gitu? Itu anaknya kan namanya Faris. Saya tanya, Faris, kamu itu maunya apa ya? Bapak ini sampai capek ngurusin satu orang kamu itu. Nah, dia hanya senyum-senyum. Begitu. Terus dia pernah saya
apa Faris mau duduk di kantor dengan teman-teman guru? Nggak mau dia, mau belajar. Terus kamu keluar masuk maunya itu apa? Saya sendiri kadang bingung ini menghadapi satu anak ini. Terus ini kan sudah ditanyakan butuhnya. Apakah sudah ketemu, Pak? Dia butuhnya apa gitu, Pak? Iya, nggak tahu, dia cuma senyum-senyum, Bu. Nah, kalau diberi tugas paling ngerjakan 1-2 tugas, setelah itu belum selesai sudah jalan-jalan lagi ke temannya, lagi ganggu temennya lagi, seperti itu. Jika dikaitkan dengan 4 kebutuhan dasar manusia itu, Pak ya, kira-kira Faris ini tergolong butuh yang mana, Pak? Apakah sudah Bapak berusaha mencari informasi mengenai kebutuhan Faris ini, kalau dikategorikan dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu? Ya, ini sebenarnya langkah yang akan saya ambil. Saya sedang mempelajari 5 kebutuhan dasar ini. Ya. Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari Faris ini. Saya sedang saya rencana juga saya biar lebih tahu kan ya latar belakang keluarganya. Rencana juga saya ingin mendatangi rumahnya, komunikasi dengan orang tuanya juga, biar lebih tahu, maksud saya lebih tahu dengan kebutuhan dasarnya itu. Betul. Jadi langkah yang akan Bapak ambil yang pertama ini apa dulu? Rencana Bapak untuk Faris ini yang pertama Bapak maunya gimana tadi? Saya ingin mendatangi rumahnya ya. Mendatangi rumahnya untuk mengetahui latar belakang keluarganya. Harapan berarti profilnya murid nggih? Iya. Dengan mengetahui itu mungkin saya lebih mudah mengetahui kebutuhan dasarnya. Betul. Jadi kalau itu dari sisi murid ya, kalau dari sekarang saya tanya dari sisi Bapak, kira-kira Bapak itu punya kemampuan apa dalam diri Bapak untuk bisa membuat anak seperti Faris ini supaya kita bisa sebagai guru bisa memfasilitasi dia itu, kira-kira Bapak punya rencana apa gitu, kemampuannya Bapak itu dalam hal apa di kelas? Saya kadang untuk mengurangi kejenuhan murid itu, saya punya beberapa teknik ice breathing. Itu yang kedua, saya selalu menyiapkan cerita, walaupun tidak tiap hari, tiap minggu saya paling tidak menyiapkan 2 cerita. Ketika di jam-jam terakhir saya menyiapkan cerita, mereka agak mulai fokusnya kembali, seperti itu. Itu yang berikutnya, mungkin saya juga berpikir ini ya, mungkin Faris ini saya harus bedakan teknik pembelajarannya, mungkin ya pakai pembelajaran berdiferensiasi, itu rencana saya yang akan saya terapkan ke Faris dengan terlebih dahulu melihat kebutuhan belajarnya dia, kesiapan belajarnya dan profil belajarnya, seperti itu. Jadi di sini saya berusaha menangkap dari pembicaraan Bapak di sini kan punya kasus yang namanya anaknya Faris ini super aktif, sudah Bapak coba mengganti-ganti posisinya duduknya dia supaya dia bisa fokus, tapi tetap belum berhasil gitu. Terus Bapak juga berusaha memberikan konten yang berbeda saat pembelajaran, tapi juga belum berhasil gitu Pak ya. Nah, jadi rencananya Bapak sekarang adalah berusaha mencari tahu kebutuhan dasar dari Faris ini dengan mendatangi rumahnya, dilihat dari profil keluarganya, seperti itu. Iya, betul Bu. Nah,
Kemudian juga di kelas Bapak untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak supaya fokus, Bapak juga menerapkan pembelajaran dengan metode ice breaking, bercerita, seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu. Terus rencananya Bapak untuk berusaha menangani Faris ini, mencari tahu tentang kebutuhan dasarnya Faris ini, kira-kira kapan ya Bapak akan mulai mengeksekusi ini? Saya rencana ya ini kan mungkin mulai hari Senin depan. Besok kan sudah Sabtu. Senin depan saya mulai rencana mengunjungi rumahnya Faris biar sekalian akrabkan dengan orang tuanya. Harapannya nanti saya bisa tahu, oh Faris ternyata keluarganya seperti ini. Harapan saya seperti itu. Nah, juga saya sedang menyusun persiapan pembelajaran untuk Faris ini, untuk kelas saya dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Kira-kira Bapak butuh berapa lama untuk mengeksekusi rencana ini? Butuh berapa lama waktunya? Saya pokoknya kurang lebih ya 1 minggu nih. Mulai Senin saya sudah mulai. Saya terapkan mulai Senin, saya sering berkunjung. Selasanya saya berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga teknik ice breaking berlanjut. Nanti mudah-mudahan ada perubahan. Saya juga mau ngabari Bu Rini ini perkembangannya. Iya, saya tunggu. Jadi untuk ukuran keberhasilan rencananya Bapak ini, Bapak harapannya seperti apa nanti perubahan pada diri Faris itu? Kalau aksinya Bapak ini sudah berhasil, itu mau kriteria indikatornya rencananya Bapak ini sudah berhasil itu seperti apa Pak? Harapan saya nanti Faris itu bisa mengikuti pembelajaran saya itu secara maksimal, artinya tidak lagi keluar masuk kelas, tidak lagi mengganggu temannya, tapi dia sibuk dengan pembelajaran seperti itu. Mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan juga seperti itu. Jadi indikator keberhasilannya Bapak dalam rencana yang strategi yang sudah diterapkan, ingin melihat perubahan sikap pada diri Faris saat di kelas gitu nggih Pak? Betul ya, betul. Kalau misalnya rencana yang strategi tadi itu tidak berhasil, terus ada antisipasinya enggak Pak ke Bapak? Antisipasi untuk mengatasi kendala, misalnya Bapak tidak punya waktu untuk bertemu dengan orang tuanya, gitu Pak. Apakah ada solusi lain dari Bapak untuk bisa mengetahui kebutuhannya Faris? Kalau misalnya orang tuanya itu ternyata Bapak buat janji, dia enggak bisa ketemu gitu. Jadi untuk rencana ketemu orang tua, mengetahui profilnya itu tidak berhasil, apakah ada antisipasi cara lain untuk mengetahuinya? Saya memang untuk mengetahui lebih dalam tentang Faris, mungkin saya akan datangi tetangganya dan teman dekatnya dia, teman dekat di kelas dan tetangga di rumahnya. Kan dia punya teman dekat di kelas dan teman bermain di rumahnya. Itu mungkin akan sambil yang akan saya tempuh, dan juga saya juga mau cari informasi lebih banyak tentang Faris kepada guru kelas sebelumnya di kelas. Betul, siap. Jadi ada antisipasi jika tidak bisa ketemu dengan orang tua, mau berusaha mencari tahu dari teman-temannya dan dari tetangganya serta dari guru sebelumnya. Seperti itu Pak? Iya betul. Siap. Semoga ini rencananya Bapak ini lancar nanti. Terus yang bisa Bapak mintai bantuan dalam melaksanakan rencana ini siapa kira-kira Pak? Dari pihak sekolah atau dari gimana? Saya yang pasti teman sejawat yang pernah mengajar Faris. Mungkin ada informasi yang belum saya tahu, konsultasi dengan beliau, guru-guru itu. Sebetulnya mereka lebih senior dari saya. Yang kedua, saya nanti tanya juga tetangganya, kebetulan saya cari mungkin dia bisa membantu, karena dia kan tiap hari bisa tahu, kalau tetangganya kan bisa tahu sepak terjangnya si anak ini.
Mungkin ini juga bisa menjadi masukan bagi saya untuk mengetahui lebih banyak profil belajarnya, kebutuhan dasarnya seperti itu. Jadi komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana aksi ini, komitmennya Bapak itu apa? Untuk lebih apa komitmennya itu supaya rencana Saya aksi tadi itu berhasil? Saya yang pertama, saya menetapkan waktu mulai Senin ini sudah mulai melakukan ini. Seperti Betul. yang saya mengunjungi, membuat persiapan pembelajaran yang berpihak pada memenuhi kebutuhannya Faris itu. Yang berikutnya saya bercita-cita, saya yakin Faris ini nantinya sebenarnya anaknya cerdas, cuma butuh penanganan khusus. Kenapa saya berkomitmen? Karena saya yakin anak ini punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Seperti itu. Makanya saya kasihan kalau anak seperti ini tidak tertangani seperti itu. Betul, Pak. Jadi setiap anak itu kan punya kelebihan masing-masing, keunikan Ya, masing-masing gitu, Pak. betul. Jadi tugas kita sebagai pendidik untuk mengeksplor, mencari tahu, memfasilitasi mereka. Kasihan kalau dia itu aktifnya itu salah sasaran gitu nggih, Pak ya. Betul Ya. ya. Jadi Bapak berkomitmen untuk menyediakan waktu lebih untuk Faris gitu, Pak ya. Iya, Mendedikasikan waktu untuk Faris Faris gitu ya. terus mencari cara bagaimana dia itu bisa terpenuhi keinginannya, karena saya yang tangkap itu aktivitasnya yang dilakukan saat ini karena dia ada sesuatu yang ingin dia sampaikan dari dalam dirinya gitu. Ada dia yang ingin dia penuhi sebenarnya dari dalam diri. Itu yang belum saya pahami. Makanya saya terus belajar, terus berusaha. Ya. Baik. Jadi dari sesi kita pertama kali ini, tindak lanjut untuk selanjutnya itu kira-kira kapan kita akan bisa ketemu lagi untuk merefleksi aksi-aksi yang sudah Bapak tentukan tadi itu kapan? Ini saya rencana melakukan aksinya akan mulai besok Senin. Saya terapkan, saya pelajari, nanti setelah saya terapkan seluruhnya mungkin butuh waktu 1 bulan itu Bu, bagaimana saya menerapkannya. Nanti saya hubungi Bu Rini lagi, saya sampaikan lagi hasilnya seperti itu. Mudah-mudahan Bu Rini tidak bosan. Janji lagi. Iya Pak. Mudah-mudahan Bu Rini tidak bosan ini ketemu dengan saya. Saya penasaran ini Pak, hasil akhirnya nanti dari eksekusinya Bapak ini seperti apa. Semoga bisa membuat Faris itu bisa lebih tereksplor kemampuannya itu sesuai dengan minatnya. Saya percaya sama Pak Subroto bisa, mampu. Iya, mudah-mudahan saya bisa. Doanya juga Bu Rini. Iya, siap Bapak. Dipermudah. Siap. Terima kasih Bu Rini, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah ada yang mau kita perbincangkan lagi? Saya kira cukup Bu Rini. Saya juga ini ada kepentingan lain ini. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu di lain waktu Bu Rini. Ya, jadi kita tunggu hasilnya Bapak selama bereksekusi ini nanti. Saya tunggu kabarnya lagi gimana, kapan kita ketemuan lagi, kita lanjut di chat Bapak ya. Iya, siap Bu Rini. Oke, siap. Terima kasih Jadi Bu Rini. untuk sesi kali ini kita cukup sampai di sini dulu Pak ya. Karena masih ada beberapa agenda yang harus kita laksanakan masing-masing ini tentunya di belakang ya. Terima kasih Pak Subroto sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya di sini. Terima kasih kepada Bu Rini atas waktunya. Iya, sama-sama. Baik, saya akhiri. Terima kasih Pak Subroto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan amin. Terima kasih. Amin. Mari Pak. Mari.